pernikahan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dan ucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh hadir pagi hari di tempat ini Tuhan, tanpa mohon soal apapun Tuhan. Di mana saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, lupus mereka dengan Tuhan kesadaran Tuhan yang dimana Tuhan yang tanpa maksud apapun. Dan Tuhan, kami serahkan ini daripada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar ketika kami pulang nanti Tuhan, kami mau mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk lupus kami semua dan untuk saudaramu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara sekalian. Kurang terasa. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita kasih jempol dulu dong kanan kirinya. Kalian luar biasa. Siap terima anggur baru daripada Tuhan? Amin. Anggur baru.
Haleluya. Yes, amin. Semuanya dan terima kebenaran daripada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Amin. Allah sumber kuatku. Hanya kau hidup di surga, akan tiada yang kuingini hanya aku ada yang berbuat tapi yang pasti Mungkin ada yang menyalakan cinta kasih Tuhan selama seminggu ini? Ada, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Sebelah kiri saya ada? Yang di tengah? Atau yang sebelah kanan saya ada? Oh, right now ada yang dituntut ke oh, banyak. Oke, kalau nggak ada, saya mau bagian berdiri lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih semangat ya? Pak, kurang keras. Masih semangat? Amin. Kalau saya semangat haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian juga teriak haleluya. Bisa? Bisa. Saya hati atas ya. Haleluya. 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 Bersorak-sorai. Semuanya. Sorak-sorai, muliakan namanya.
bawa di rumah. Semuanya siap-siap kita masuk sholat. Yes, tepuk tangan di atas buat siswa sekalian semuanya. Baik, semangat ya. Yes, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Dia sumber kekuatan, dia sumber kemenangan buat kita. Amin. Haleluya.
Kalau Tuhan sambung dulu baru sekalian. Yes. Tidak ada yang menyatakan cinta kasih Tuhan dan yang saksian Bapak Ibu? Oke. Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nggak ada lagi yang ngobrol. Kita mau siapkan telinga kita, kita mau siapkan hati kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sekali lagi perhatikan dulu. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan mengerti. Kita mulai lagi dari awal bagaimana Tuhan perhatikanlah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia saat pagi hari ini. Angkat suaramu, haleluya. Haleluya, apakah saat kau berdiri Tuhan tahu? Haleluya, Yesus. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat kau cari, Tuhan ada. Saat menangis, Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan kami Tuhan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih dan setia Bapak percaya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar Bapak biarlah sampai dalam hati kami dalam Bapak mereka dan juga bertumbuh dan berbuah Tuhan. Firman Tuhan kalau diri dan Bapak biar saya berucapkan adalah ini dari hati Tuhanku Tuhan. Tanganmu, kasih kami Bapak dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi yang sangat luar biasa ya. Hari ini Bapak Gembala tidak ada di tempat, sedang melayani di GSPDI mana itu ya, Jelambar, saudara ya, Jelambar. Good morning for Mike ya, welcome to GSPDI Philadelphia ya, haleluya ya saudara. Ini Bapak Mike suami dari Ibu Kristi ya, luar biasa. Jadi nanti minta tolong Ibu yang menerjemahkan ya,
buat Pak Mike ya, saya khotbah karena bahasa Inggrisnya nggak lancar, saudara, bingung ya. Haleluya, nanti biar ibu yang menerjemahkan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa ya. Pada saat pagi hari ini saya kan sampaikan firman Allah, saudara ya, buat kita semua pada pagi hari ini ya. Yang saya ambil di dalam Bilangan pasal yang ke-21, saudara ya. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 9. Nah, ini saudara ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan ya. Saya akan bacakan, kita simak dengan baik. Dengan judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tibrau dan mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu, memagut mereka semua sehingga mereka dari orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga itu dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika setiap orang dipagut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, saudara. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, ya enggak ya, Tuhan padahal sudah siapkan segala yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, saudara. Ya, kalau mereka pengen makan daging, Tuhan kirim daging, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Daging itu nggak usah beli, tinggal ngambil. Tuhan kirim burung-burung gitu ya. Dan mereka akhirnya bilang bosen, ya nggak, dikasih makanan lah, mana. Mana itu saudara, makanan yang turun dari sorga. Tiap pagi mereka ambil satu orang itu satu gomer, saudara, untuk kebutuhan keperluan mereka. Lalu mereka bilang, "Kami sudah bosan makanan ini." Padahal jujur saudara, hanya bangsa Israel lah yang menikmati makanan itu, saudara. Yang lain nggak pernah. Ketika kita sampai ke sana pun kita tidak akan pernah menemukan yang namanya mana, saudara. Ya, karena pagi dia ada, diambil, siang dia sudah menguap, sudah hilang, dan nggak bisa disimpan makanan ini. Jadi cukup untuk hari ini, ambil hari ini. Besok Tuhan siapkan lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan dari Mesir? Mereka hidupnya tidak bersyukur, saudaraku yang kasih. Ya, ini poin yang pertama. Padahal Tuhan pelihara begitu rupa, ya enggak, begitu hebat dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak pernah kelaparan, saudaraku. Tuhan selalu adakan. Mereka pengen minum, dikasih minum. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja, karena hati mereka sudah melekat kepada Mesir, saudara. Ya, mereka berkata lebih enak di Mesir. Mesir itu semuanya serba ada, saudara. Memang betul. Daerah Mesir, saudaraku yang kasih, sebagian padang gurun, tapi ada satu daerah itu subur, saudara. Ya, subur. Dan kalau lihat wortel, bawang, daun, saudara, itu besar-besar, itu bagus-bagus. Nah, mereka teringat akan keberadaan mereka ada di sana karena mereka cukup lama, saudara. Tetapi yang membuat Tuhan ingin mereka keluar
karena gaya hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau mereka keluar supaya mereka kembali mencari akan Tuhan. Ketika mereka di Mesir, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyembah Tuhan, saudara. Mereka menyembah ilah-ilah yang ada di Mesir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, di Mesir itu banyak gambar-gambar patung gitu, saudara, di hotel-hotel, di tembok-temboknya, saudara. Itulah yang disembah oleh mereka, saudaraku yang kasih. Ya, dan Tuhan mau keluarkan, saudara. Tuhan mau keluarkan dan Tuhan mau kembalikan, saudara. Mau dicabut akarnya yang lama ini karena mereka sudah kelamaan. Dan akhirnya, ya, lewat proses demi proses inilah, ya, bangsa Israel, saudaraku, keluar. Dan wah, saudaraku yang kasih, kenapa amat disayangkan mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya, di tengah-tengah jalan mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, aku bosen akan makanan ini. Aku bosen akan melihat keadaan gini. Hanya di padang, gitu, saudaraku yang kasih. Banyak persungutan yang dilakukan. Dan akhirnya itu sampai kepada Tuhan. Tuhan marah, saudaraku. Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tahu bangsa ini adalah umat pilihan Allah. Kepunyaan Allah. Orangnya cakep-cakep loh, saudara, di sana. Orangnya cakep-cakep, yang orang tinggi-tinggi, saudaraku yang kasih, handsome kalau yang laki-laki. Ya enggak ya? Kalau orang Hokkien bilang itu ental, yang laki-laki. Kalau yang wanita-wanita tuh cantik, saudara. Ya, cantik, beauty, ya enggak, beautiful, ya enggak ya. Bahasa Inggrisnya, ya enggak ya, saudaraku yang kasih. Ya, dan saudara, betul memang, ya enggak. Waduh, kulitnya aja bagus loh, saudara. Kulitnya putih kemerah-merahan gitu, saudara, bening, bagus. Karena memang mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi Tuhan gak sembarang pilih, saudaraku. Ya, dan ketika mereka keluar, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kirim ular, saudara. Ular tedung itu mungkin kalau sekarang itu ular yang paling berbisa apa? Kobra ya. Kobra ya enggak, atau sejenis ular derik, saudara, ular derik ya, ular derik, saudaraku. Itu dikirim ular, saudara, banyak, akhirnya banyak yang dipagut, banyak yang mati, saudara. Waduh, bahaya ini ya enggak ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Poin yang pertama, Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Keberadaan kita bagaimanapun, saudaraku, ayo kita tetap bersyukur. Mau senang, mau susah, ucapan syukur itu harus ada di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa di dalam nama Bapa kita. Saudaraku, kita diajarkan oleh Tuhan. Poin yang pertama, untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur, salah satu kunci kita bisa melewati hidup ini dan kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Ya, bayangkan loh, mereka nggak bersyukur mati dipagut ular, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menerima kehidupannya, tidak bisa menerima keadaannya, yang ada bersungut-sungut. Kenapa? Karena hidupnya hanya dibandingkan dengan yang lain, saudara. Tidak melihat kebesaran Tuhan, tidak melihat kehebatan Tuhan. Tuhan sanggup, saudara, memberkati kita, melimpahi kita dengan berkat yang banyak. Buat Tuhan itu kecil, tapi Tuhan mau dalam keadaan kita tidak ada apa-apa, adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Orang zaman dulu tuh kalau cerita begini, orang dulu anaknya banyak-banyak, betul nggak? Bu Dewi berapa bersaudara? 7, ya nggak? Bu Nunu? 5, ya enggak ya. Banyak, saudara, orang-orang dulu tuh anaknya banyak-banyak, ya enggak ya. Jadi saudara, orang tua dulu suka cerita gini, zaman dulu kan zaman susah, iya. Terus satu telur didadar, dikasih terigu sedikit, dipotong jadi 7.
gitu saudara. Jadi lebar kayak martabak gitu ya saudara. Saya sering kali dengar, oh begitu ya kan. Tapi saya melihat dan memperhatikan anak-anak dulu itu ya udah dikasih makan, ya itu udah makan. Bener nggak mak? Mak? Bener nggak mak? Orang dulu ya, jadi dikasih makan, duduk. Ya udah gitu loh, bersyukur dengan berkat yang ada. Kalau bilang gini, kok makannya telur, paling kita cuma ngomong kok makannya telur, nggak berani. Kok makannya telur, gitu nggak berani, ya enggak ya. Kok makannya telur, iya udah bersyukur aja dengan berkat yang ada. Begitu kan orang tua dulu ngajarnya. Tapi saudara, kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka bersungut-sungut, mereka bosen makanan hambar ini, yaitu mana saudara. Akhirnya banyak yang mati. Pentingnya kita hidup di dalam bersyukur. Kenapa? Hidup bersyukur itu enjoy saudara. Tenang hati kita, teduh hati kita saudaraku yang kasih. Kalau ucapan syukur itu selalu ada di dalam hidup ini. Tuhan sanggup kok melimpahi berkat buat kita. Sanggup, itu mah gampang buat Tuhan saudara. Tapi kita diajar terlebih dahulu. Sebelum kita menerima berkat yang besar, belajar dulu bersyukur dengan berkat yang ada. Haleluya. Walaupun mungkin kecil gitu saudara, hari ini makan nasi sama tempe, ya udah bersyukur aja. Besok-besok Tuhan bisa kirim berkat daging buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saudaraku yang kasih, ya kita perhatikan dari kehidupan bangsa Israel ini, apalagi sih, ya. Yang kedua, Tuhan mau mereka itu hidup di dalam pertobatan, meninggalkan cara-cara hidup mereka yang lama, saudaraku, dan mereka harus berbalik menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ya, saudaraku yang kasih, karena mereka sudah kelamaan di Mesir, mereka ikut hidup cara orang Mesir, saudaraku, menyembah yang lain selain daripada Tuhan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mau mereka berbalik, Tuhan mau mereka kembali menyembah akan Tuhan. Jadi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai anak-anak Tuhan, biar hidup pertobatan di dalam kehidupan kita ini selalu ada, saudara. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Walaupun memang kita berjuang, susah saudara, jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi saudara, jatuh lagi, bangun lagi saudara, jatuh lagi, bangun lagi saudara. Jangan kalau udah jatuh ya udahlah, biarin. Saudara, orang-orang yang hidup ya di dalam pertobatan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan, mereka akan melihat Tuhan, saudara. Tapi orang-orang yang tidak mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, artinya orang-orang yang masih hidup di dalam daging, mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Boro-boro berkat datang, tidak akan ketemu sama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau mengembalikan bangsa ini ke tempatnya yang semula, yaitu ada di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang cari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Tuhan selalu mencari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh siang malam mengasihi akan Tuhan di tengah kesibukan kita. Ayo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tinggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita memang ada di dunia ini, saya selalu bilang sama ibu-ibu, kita ada dan tinggal di dalam dunia ini, tapi kita adalah warga negara sorga. Jangan sampai saudaraku yang kasih, kelamaan di dunia, cara hidup kita dengan dunia itu jadi satu. Jangan saudara, kenapa? Karena kita adalah warga negara sorga. Satu kali kita akan kembali ke sorga, saudaraku. Jadi walaupun kita ditempatkan di dunia ini, saudaraku, cara hidup sorga harus ada. Hadirkan sorga di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang luar biasa, ya. Ini yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan oleh banyak perkara, tetap saja saudara, walaupun mungkin sambil menangis, Tuhan gak kuat lagi, Tuhan bagaimana ini, tetap aja ya,
Suasana sorga harus ada di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu ya, tinggalkan. Nih di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ya, Yeremia tolong tampilkan. Ya, saudaraku yang kasih, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, dan bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tuhan menyesal ketika ya ada seseorang yang bertobat. Tuhan gak jadi mau merancangkan malapetaka itu. Jadi saudaraku yang kasih, pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Pentingnya kita hidup di dalam pertobatan. Tuhan melepaskan malapetaka dari dalam hidup kita. Wah, luar biasa ini saudara ya. Ini luar biasa sekali ketika kita hidup, saudaraku, ya mengasihi Tuhan. Ya, meninggalkan segala kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Memang saya akui, hidup di dalam dunia ini keinginan daging dengan keinginan roh itu berjuang. Saling berjuang, saudaraku. Tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita minta Dia menyertai kita dan kita bisa melewati semuanya, saudara. Amin, Bapak Ibu. Kalau berbicara pertobatan bukan cuma untuk anak muda loh, Bapak Ibu. Bukan, tapi semua kalangan, semua lapisan dari yang muda sampai yang tua sekalipun. Kenapa? Karena yang namanya pertobatan tidak pandang usia, saudaraku. Ya, tidak pandang usia, siapapun, saudaraku. Ya, jadi mari yang kedua, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Karena kalau kita terus-menerus hidup di dalam cara hidup kita yang lama, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan, saudara. Rugi besar nanti saudara bilang, Tuhan saya rajin ke gereja loh, setiap minggu saya hadir loh, saya pelayanan. Betul, kata Tuhan, tapi buah hidupmu, ya, buah hidupmu tidak menentukan engkau bisa masuk ke sorga. Rugi saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Tinggalkan saudara, tinggalkan itu di dalam Galatia 5 tuh saudara ya. Keinginan daging macam-macam saudara. Nanti baca aja di rumah. Kalau kita masih ada di dalam itu, rugi besar kita tidak pernah melihat atau berjumpa dengan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang ketiga, saudara. Ketika mereka sedang dipakut oleh ular, ya, mereka datang kepada Musa. Musa, tolong kami. Musa, tolong kami. Ya enggak, ini ular banyak sekali. Ya, ular itu berbicara tentang kuasa kegelapan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ular itu gambaran sesuatu yang sangat tidak enak, saudara. Ya. Saya sering kali mendoakan rumah, ya orang yang pakai susuk saya doakan. Saudara tahu nggak? Ya itu kalau malam setelah saya mendoakan rumah, mendoakan orang, ya enggak. Kalau dia ada kuasa kegelapannya, waduh Tuhan kasih tahu saya. Bentuknya apa? Lebih banyak bentuk yang nongol itu ular, saudara. Makanya saya benci banget kalau ngeliat ular, saudara. Ya, orang kan suka ada, yuk kita foto sama ular, keren. Saya udah pengen cepet-cepet ambil samurai langsung saya tebas kepalanya gitu, saudara. Kenapa? Terlalu sering, saudara, dia muncul di dalam mimpi saya ketika saya melayani, bahkan ketika saya melepaskan orang, mendoakan orang, saudaraku. Itu ular keluar sampai tengah-tengah malam, saya bangun keringetan, saya bangun, ada ular. Di suami saya bilang, mana, ya enggak ya. Akhirnya lama-lama karena saya sudah sering kali nih, ya enggak, udah tidur lagi, nggak ada ular katanya di tempat tidur, saudaraku ya. Karena sudah, waduh, saudara, ularnya itu bukan ular-ular kecil, saudara. Ularnya gede-gede, saya sampai mandi keringet, saudaraku yang kasih. Ya, jadi saudara, memang ular itu adalah lambang daripada kuasa kegelapan, saudara. Ingat nggak ketika Adam dan Hawa ya dikeluarkan dari Taman Eden? Kenapa, saudara? Diperdaya oleh siapa? Oleh ular, saudara. Ketika Hawa sedang berjalan-jalan, dia bilang gini, dari mana? Lihat nggak itu buah yang ada di situ? Hawa udah ngomong, itu nggak boleh dimakan, nggak boleh disentuh, ya nggak? Ular bilang, salah itu, ya enggak ya. Coba
Akhirnya Hawa terpedaya, saudara, diambillah buah itu, dimakan terus dikasih lagi ke Adam. Akhirnya Tuhan bilang, keluar kamu dari Taman Eden ini. Wah, saudara, dari semenjak itu permusuhan manusia dengan ular, saudara, di dalam kitab Kejadian. Siapa duluan yang ketemu, itu dia. Kalau kita yang ngelihat ular duluan, pasti ular kita matiin. Betul nggak? Di sini kan nggak ada pawang ular ya. Nggak ada, ya enggak. Pasti kita matiin. Atau kalau dia duluan ketemu kita, apa yang terjadi? Dipatok sama dia. Pokoknya itu udah hukumnya dari sananya. Siapa duluan, ya enggak ya, yang ketemu. Kalau enggak kamu yang mati, aku yang mati, saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Yang ketiga, ketika mereka sedang menghadapi masalah, Tuhan bilang, oke, karena mereka sudah bertobat, Tuhan berikan jalan keluar, saudara. Ini hebatnya Tuhan. Kasih dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa loh, saudara. Dikasih jalan keluar, padahal aduh, ya enggak, kalau saya bilangin aduh Tuhan, udah mumet banget gitu ya, susah bener nih orang diatur gitu ya enggak ya. Tapi Tuhan penuh belas kasih. Ketika Musa berdoa, ya udah deh, udah, aku akan kasih jalan keluar. Musa, kamu bikin ular taruh di tembaga gitu ya, dililitin. Ini yang dipakai oleh apotik-apotik, saudara. Lambang itu dipakai ya, karena bisa ular itu bisa sebagai obat gitu. Itu yang dipakai oleh apotik-apotik. Akhirnya Musa bikin, saudaraku ya. Nanti kalau kamu dipagut ular, lihat aja, maka kamu akan sembuh. Saudaraku yang kasih, yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan di dalam dunia ini, ingat kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu memberikan kepada kita jalan keluar, saudara. Itulah untungnya kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita sakit, dia ada. Ketika kita sedih, dia ada, saudara. Ketika kita kekurangan, dia kirim berkat buat kita. Amin. Luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Haleluya. Luar biasa loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan itu baik ya, sangat baik, luar biasa. Tuhan cuma bilang kalau ada yang digigit, lihat ya ke situ, maka kamu akan sembuh. Saudaraku, selain Tuhan memberikan jalan keluar buat kita yang hebat dan luar biasa, Tuhan mengingatkan bahwa ada satu pribadi yang siang malam memperhatikan hidup kita. Ada satu pribadi yang siang malam tahu sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Ini luar biasa. Suami istri kadang-kadang gak ngerti hatinya. Suami kadang nggak ngerti hati istrinya juga ada kalanya, bukan selalu tidak mengerti ya, ada kalanya. Tetapi saudara, Tuhan tahu ya enggak ya, Tuhan ngerti sampai ada yang di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong tampilkan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya. Nah, perhatikan yang B-nya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ketika kamu menghadapi itu, Tuhan beri kamu jalan keluar. Jadi artinya kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kalau sudah jatuh, ya udah tergeletak, enggak. Tuhan akan angkat kita. Bahkan Tuhan akan beri kepada kita jalan keluar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau ada dapat ayat ini, ayat emas pasti pada takut. Ya, awal tahun kita biasa ambil ayat emas. Kalau dapat ayat ini, waduh gawat. Saya pernah dapat, sudah. Waduh, apalagi Tuhan yang akan saya alami gitu ya. Kita lupa bagian B-nya. Pada waktu kamu dicobai, ianya di sini besar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, saudara.
Jadi ketika bangsa Israel dipagut ular, Tuhan kasih jalan. Ketika dia lihat ya, ular yang ditaruh di kayu itu, saudara, siapa yang lihat, dia akan sembuh. Itu yang Tuhan berikan jalan keluar. Yang terakhir, saudara, yang terakhir ya, apa yang Tuhan mau, ya enggak? Apa yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan? Hiduplah di dalam doa, saudara. Hiduplah di dalam doa. Kenapa? Karena doa memberikan kepada kita kekuatan. Karena doa memberikan kepada kita kemenangan. Karena doa menghadirkan hadirat Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Gembala jadi ketua JDR, jadi kerjaannya apa, saudara? Ngurusin, ayo kita berdoa di sini, ayo kita berdoa di situ, gitu, saudara ya. Ternyata banyak sekali program yang isinya tuh nanti berdoa buat ini, berdoa buat itu. Indonesia diberkati oleh Tuhan karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Amin. Iya, luar biasa loh, saudara. Kita selalu berdoa, berkati Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, betul Bapak Ibu, karena kita ada di dalamnya, saudaraku ya. Jadi doa itu bisa mengubah segala sesuatu, walaupun mungkin prosesnya ada yang lama, ada yang cepat, saudaraku, tapi tetap saja doa harus kita lakukan terus menerus, saudara. Doa ini harus kita kerjakan setiap hari, saudaraku, karena doa bisa menjadi bom yang sangat hebat, saudara ya. Doa itu bisa menyelamatkan sampai seluruh dunia, saudara ya. Ini satu alat yang sangat hebat, saudara, yang sangat luar biasa ya. Doa bisa menyelamatkan seluruh isi dunia. Satu kali kami ada pertemuan doa, saudara. Waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Apaan ini ya, kok gelap gulita, saudara. Apa ini ya Tuhan, kok gelap amat. Semakin kita berdoa, ada titik terang dari atas turun, saudara. Turun sedikit. Akhirnya karena kita terus berdoa, kelihatanlah itu. Ternyata itu adalah bola dunia, saudaraku ya, bola dunia. Dan Tuhan bilang ketika kita berdoa, doa kita sampai kepada bangsa-bangsa, saudara, yang menyelamatkan orang banyak, saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah di dalam doa. Amin Bapak Ibu, amin, amin. Tiap tanggal 24 ada doa loh di Hotel Yasmin, saudara. Ya, saya selalu ayo datang doa ya. Doa kita kalau hari Kamis cuma 1 jam, saudara. Ayo datang doa. Kenapa? Jangan cuma ketika kita punya masalah baru kita berdoa. Ketika kita nggak punya masalah kita nggak mau berdoa. Bukan seperti itu cara hidup anak-anak Tuhan. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, hiduplah terus di dalam doa. Kalau lagi tidak ada masalah, ya doa kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, gitu ya. Jadi jangan nggak usah berdoa orang nggak ada masalah, gitu ya. Ntar kalau udah ada masalah baru ya nggak ya berdoa. Jangan, saudara, mau ada mau nggak, tetaplah engkau hidup di dalam doa. Karena doa itu bukan cuma meminta, saudara. Doa itu bukan cuma begini, tapi menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi mari ya, inilah kebenaran firman Allah pagi hari ini yang saya sampaikan, biar ini mendatangkan berkat buat kita semua. Kita lebih maju lagi di dalam Tuhan, saudara. Kita lebih giat lagi di dalam Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah banyak digenapi. Kita tunggu kedatangan Tuhan sambil hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang firman itu sampaikan, kita lakukan dan kita kerjakan di dalam hidup ini. Ketika Tuhan datang, kita akan berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya.
Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau ada buat kami, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mau mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin
rasanya berat, walaupun mungkin rasanya sesak, walaupun mungkin rasanya gak enak, tapi ketahuilah ketika kita terus ada di dalam kebenaran firman Allah, ketika kita terus melakukan kebenaran itu, maka sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang hebat Tuhan siapkan bagi hidup kita ketika kita ada dan tinggal di dalam kebenarannya. Ketika engkau sedang bergumul, Tuhan, bagaimana saya bisa hidup kalau hidup saya susah? Saudara, untuk keperluan kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan akan menyediakan bagi kita, Tuhan akan menolong engkau, mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran firman Allah, lakukan saja itu, maka berkat itu akan dicurahkan atas hidupmu. Engkau tidak akan pernah lagi kekurangan. Selalu Tuhan kirim, selalu Tuhan sediakan, selalu Tuhan adakan. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati, amin, dan tinggalkan Bapak Ibu yang terkasih, kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kita kembali kepada Tuhan. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul, ya enggak, memang hari-hari terakhir ini banyak kesulitan yang akan kita alami, tapi ketahuilah bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan akan engkau. Haleluya. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Inilah waktunya kita menyembah akan Tuhan. Kita tarik hadiratnya pada pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, oh haleluya, kemuliaan. Berikan
haleluya. Kita masih terus. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya merindukan engkau menyembah Tuhan dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh. Sampai kau rasakan hadirat itu menjamah hatimu, mengubah hidupmu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Saya minta bisa Bapak Andri maju ke depan berdoa. Oh haleluya. Terima kasih atas firman-Mu yang indah bagi kehidupan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan kami selalu bisa syukur dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu berjalan dalam kehidupan kami. Terima kasih dan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Saya kembalikan kepada siapa ini? Pengumuman. Pak Willy. Silakan Pak. Ya terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah diberikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberi kekuatan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum informasi gereja disampaikan, ada tadi antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada silakan berdiri, nanti kita sambut dengan penuh sukacita. Ada. Nah, ini. Oh, iya. Oke. Ya, sebelum informasi gereja disampaikan, saya ucapkan welcome Miss Christy Hasbro, ya, welcome to worship in this place. Jadi selamat bergabung kepada putri-putri Ibu Cerena.
hadir semuanya. Iya. Kalau masih jomblo nanti para pria boleh berdaftar kepada ibu Raina. Baik Bapak Ibu sekalian, informasi gereja sebagai berikut dalam rangka pencarian dana Natal yang tidak 5 bulan lagi, saudara. Di depan ada penjualan 9 kue untuk kopi, ya kue maconya gemuk-gemuk seperti emas ini ya, cuma 10.000 2 biji, lalu ada kue talang dan juga risol dan ada minuman sari kacang hijau dan ada asinan buah, saudara, seharga 10.000 ya, asinan buah. Jadi saudara nggak perlu beli jauh di Bogor, ya di depan ada 10.000 dalam rangka pencarian dana Natal kita. Informasi gereja kita sebagai berikut. Kamis 1 Agustus seperti biasa ada doa di tempat ini ya, cuma 1 jam saja dari jam 19.30 sampai jam 20.30. Para pelayan Tuhan diharapkan untuk hadir ya, kita berdoa bersama hanya 1 jam saja hari Kamis tanggal 1. Lalu dilanjutkan hari Jumat tanggal 2 ada fellowship kaum pria bulanan minggu pertama. Jadi para kaum pria yang lupa tanggal 2 hari Jumat ada fellowship kaum pria dan sekaligus kita akan persiapkan lagu persembahan pujian yang akan di awal bulan Agustus tanggal 4 ibadah perjamuan untuk komisi kaum pria yang akan mengisi persembahan pujian. Jadi sekaligus nanti fellowship kita latihan untuk hari minggunya. Lalu tim kebersihan gereja minggu pertama akan diuruskan oleh komisi wanita pada hari Sabtunya di tempat ini pada tanggal 3 Agustus. Lalu yang melayani persembahan minggu, melayani ibadah minggu kita tanggal 4 Agustus ya, setelah perjamuan kudus asal akan dilayani oleh 2 orang pria dan Bapak Agung dan Pak Irwan. Lalu kolektornya juga akan dilayani oleh Bapak Aitno dan Bapak Atek. Untuk WR, singer, musik, dan lain perjamuan kudus nanti diusul diumumkan di grup pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sekali itu sudah berjalan 3 bulan dari Mei, Juni, Juli dengan topik Antikris dan akhir zaman, dan kemarin sudah berakhir dibahas. Nanti mungkin selanjutnya akan kita pelajari kembali study Bible ya. Tapi minggu pertama, minggu besok diganti dengan pertemuan pelayan Tuhan ya, yang melayani baik WL, singer, musik, korekta, dan aser. Dan kita akan membahas agenda acara yaitu yang pertama pujian syukur, yang kedua dengan sikap pembekalan iman rohani kita dalam melayani Tuhan. Lalu yang ketiga kita akan evaluasi baik kita dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dan yang keempat ada saran dan usul, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah makan bersama. Dan ini adalah pertemuan fellowship yang khusus untuk para pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Ini yang kedua. Yang pertama kita sudah mengadakan pertemuan para pelayan Tuhan pada tanggal 3 Maret 2024 kemarin, dan ini adalah pertemuan yang kedua pada tanggal 4 Agustus minggu besok. Jangan lupa jam 5 sore ya, para pelayan yang melayani di tempat ini kita mengadakan pertemuan fellowship untuk membahas evaluasi pelayanan kita, apa saja kekurangan pelayanan kita selama ini, nanti kita akan benahi. Baik Bapak Ibu sekalian, minggu ini tidak ada yang belum tahu, mungkin kalau tidak ada yang tercatat namanya di data, yang belum tahu minggu ini dari tanggal 18 sampai 25, boleh nanti maju ke depan yang akan didoakan oleh Ibu Gembala sebelum doa berkat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan. Nanti pelayan persembahan akan dilayani 2 orang gadis, 1 berasal dari Semarang, Kota Karawang, Ibu Tuti, dan 1 berasal dari Sintangala, Sangido, Tangerang, Ibu Hera Yulia. Saya serahkan kembali kepada wasit. Ya, sebelum memberikan yang terbaik, mungkin sedikit tambahan ya. Kami dari Remaja Pemuda juga sedang mencari dana untuk Natal kita tahun ini, dan kita ada menjual beberapa barang, mulai dari makanan, dari brownies, Bapak dan Saudara sekalian, dan banana cake yang kebetulan bikin ada di belakang saya, ini ya. Jadi udah pasti enak ya. Dan harganya dari ada 3 ukuran dari kecil, sedang sampai besar, dan harganya mulai dari 30.000 aja sampai 100.000. Kemudian kita ada crispy brownies, dia ada 3 rasa, choco chips, cheese sama almond, harganya cuma 15.000 aja.
Dan kita juga jual bakso goreng. Ada 3 isi, mulai dari 5, 9, dan 10. Harganya mulai dari 40.000 aja sampai 65.000. Dan yang terakhir, kita juga jual pengharum ruangan. Isinya kita jual di 60.000. Dan untuk hari ini yang ready dibawa ada jagung varian wanginya, ada jagung susu keju, jasmine tea, sama kopi Starbucks. Nah, Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ke kopi Starbucks ya, beli kopi jauh-jauh gitu ya, mahal lagi. Jadi tinggal bikin kopi aja di rumah sendiri, dikocok gitu ya. Terus tinggal disemprot ke wanginya kopi Starbucks, udah serasa di Starbucks beneran ya. Oke, mungkin itu aja dari kita, dan setiap pemesanan nanti bisa menghubungi salah satu dari saya, Livia atau Timotius langsung. Itu aja, dan Yesus memberkati. Kita memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan yang terbaik, nanti saya minta doa, pimpin berdoa untuk persembahan. Terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan melalui rumah kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan kasih kami, baik yang memberi maupun yang tidak memberikan. Terima kasih Bapak. Ya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalani, kita menggunakan pujian baru. Aku diberkati, kita semuanya belajar ya sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Kekuatanmu limpahkan semuanya, dengan kenyang sangat berkah bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu menyenangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Kekuatanmu limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, pada alasanmu menyenangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, yang terima berkata untuk kami sendiri, kami berkata, karena alasanmu menyenangkan. Aku dilimpahi, aku dilimpahi, akan kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Saya katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu menyenangkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas tempatnya, terus memberkati. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti yang bersahabat saya minta ibu dulu ya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mengatakan thank you Jesus.
Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan kembali menguatkan kami Bapa. Oh Yesus, Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Bahkan Engkau tak sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk berjalan kami ya Yesus. Oh Tuhan, Kau pulihkan setiap keluarga-keluarga di Indonesia ini Bapa. Mulai dari keluarga sampai dengan anak-anak Bapa. Oh semua Tuhan Kau pulihkan. Tuhan juga pada saatnya nanti pergantian presiden Tuhan, Kau berikan kepada setiap kami suasana yang aman, damai dan bahagia ya Bapak. Dan kami juga berdoakan untuk keluarga-keluarga Philadelphia yang ada Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, mulai dari kepala keluarga sampai kepada anak-anak Bapak. Untuk kami yang berusaha Bapak, Engkau berkati usaha kami Bapak. Untuk kami yang bekerja, Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Untuk anak-anak kami yang bersekolah dan bekerja, Kau berkati dimanapun anak-anak kami berada. Kau senantiasa lindungi dan menyertai. Dan kami juga berdoakan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Bapak. Tuhan, tambahkan terus Tuhan hikmat marifat-Mu Bapak. Oh bisa menyertai setiap perjalanan pelayanannya Bapak. Dimanapun beliau berada juga Tuhan. Dan juga Tuhan, apa yang menjadi visi-misi beliau Bapak, Tuhan Kau permudah dan Kau lancarkan Bapak, sehingga nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoakan untuk anaknya. Oh Kamu dan Priscilla Tuhan, berkati dimanapun kedua anak ini berada, dan berikan Tuhan mereka untuk lebih lagi mencintai-Mu dan mereka bersungguh-sungguh dalam melayani-Mu Bapak. Dan untuk setiap kami, pelayan Tuhan, berikan kesatuan hati. Dan kami Tuhan bukan hanya menyediakan waktu kami, tapi kami menyediakan hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap keluarga Philadelphia Kau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, melalui darah-Mu yang kudus, melalui urapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan selamanya dalam tangan-Mu. Dan nanti di awal Agustus Tuhan Kau kembali menuntun hidup kami, bahkan memberkati, melindungi, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu dalam usahanya, dalam pekerjaannya, apapun yang dilakukan, apapun yang dibuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan, sebelum kami pulang, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita pada saat pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan terima sama-sama katakan, amin.